Bapak dan Ibu hadirin peserta waktunya mini webinar yang telah bergabung, dimohon untuk menyiapkan diri dalam mengikuti acara yang akan segera dimulai. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menonaktifkan mikrofon, kecuali sangat ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu dokter, klinisi, tenaga kesehatan, rekan-rekan subdistributor, dan hadirin seluruh peserta waktunya mini webinar sekalian. Yang terhormat, National Sales and Marketing Manager PT Gandesari Eka Satya, Bapak Don Rital Nasandi. Yang kami hormati, Produk Spesialis PT Gandesari Eka Satya, Ibu Okta Dwi Astuti STRKes yang merupakan pembicara dalam acara waktunya mini webinar hari ini. Mewakili pimpinan PT Gandesari Eka Satya, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak dan Ibu dalam keikutsertaan pada acara hari ini. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat bergabung bersama pada acara waktunya mini webinar dengan judul Blood Gas Accuracy Key to Better Diagnosis yang diselenggarakan oleh PT Gandesari Eka Satya pada hari ini, Jumat 6 Desember 2024. Mohon izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, saya Intan Zahira selaku MC sekaligus moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Adapun rangkaian acara yang akan kita laksanakan sore ini diantaranya pembukaan acara yang diikuti oleh pengenalan profil perusahaan PT Gandesari Eka Satya, kemudian masuk kepada acara inti yakni pemaparan materi yang disertai dengan sesi tanya jawab. Dan nantinya sebelum sampai pada penghujung acara, kita akan memberikan door prize untuk peserta yang beruntung. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian stay tune sampai acaranya nanti selesai ya. Sebelum acara ditutup, nanti kita akan melakukan foto bersama. Baik Bapak Ibu, kalau sudah kenal dengan MC-nya, sekarang giliran kita kenalan dengan PT Gandesari Eka Satya. Saya akan memperkenalkan profil perusahaan dari PT Gandesari Eka Satya. PT Gandesari Eka Satya merupakan perseroan terbatas yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan, laboratorium, dan juga diagnostik yang mana telah beroperasi selama 30 tahun, tepatnya sejak tanggal 13 Juni 1994. Kami memiliki kantor pusat yang berada di Jakarta Barat, tepatnya di Slipi Kemanggisan. Untuk menjangkau layanan kami secara nasional, kami memiliki kantor cabang yang berada di Kota Bandung dan juga Solo, serta persebaran tim marketing sales support, sales representatif, dan juga subdistributor yang tersebar di beragam kota-kota besar seluruh Indonesia. Kami sebagai distributor alat kesehatan sangat aktif dalam beragam acara-acara terkait dengan kesehatan, yakni instalasi dan juga training alat kesehatan, dan juga mengadakan atau mengikuti ragam festival atau seminar kesehatan, baik itu secara online maupun offline. Secara keseluruhan, produk yang PT Gandesari Eka Satya pasarkan terbagi ke dalam 4 kategori, yang mana untuk kategori pertama, kategori produk in vitro diagnostik atau IVD, kami memasarkan alat hematologi dengan brand Nihon Kohden dari Jepang, baik itu untuk seri 3 div ataupun 5 div. Kemudian, produk alat analisa gas darah dan elektrolit dari Jepang, dengan merek Technomedica, yang mana salah satunya nanti akan juga dibahas dalam sesi waktunya mini webinar kali ini, yaitu produk Gestat Pro, dan juga ada Gestat 700 series untuk alat AGD dan elektrolit dengan reagen basah. Kategori produk yang kedua, kami memasarkan alat dengan kategori Point of Care Testing atau POCT, yang mana terdiri dari produk dengan merek Green Cross Medical Science Korea. Terdapat alat HbA1c, alat profil lipid, dan juga alat Hb. Selain itu, di kategori POCT juga ada alat elektrolit dengan merek Diamond dari US, dan juga alat ukur gula darah manusia dengan merek Glucogas dari Taiwan, dan juga alat ukur gula darah hewan dengan merek VivaCheck dari Cina. Kategori produk yang ketiga yakni produk-produk saintifik. Kami memasarkan produk swab dan juga media transport dengan merek Copan dari Italia, produk media agar dengan merek Condalab dari Spanyol,
Kemudian barang habis pakai laboratorium kesehatan dan mikrobiologi dengan merek Goslin dari Prancis dan juga dengan merek Pakgen dari Cina, serta siring untuk pemeriksaan analisa gas darah dengan merek Meter Omega dari Cina. Kategori produk yang terakhir yakni others atau lainnya, kami memasarkan bra dan silikon dengan merek Care dari Singapura dan juga alat pelabelan dan pemilihan tabung secara otomatis dengan merek Technomedica dari Jepang. Baik Bapak Ibu, itu tadi profil dari PT Gandasari Eka Satya. Untuk selanjutnya, kita akan mulai kepada penyampaian materi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Okta Dwi Astuti. Sesuai dengan judulnya, materi yang akan disampaikan nantinya adalah terkait dengan pemeriksaan analisa gas darah. Apa sih pemeriksaan analisa gas darah atau blood gas analysis? Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengkaji gangguan asam basa, keseimbangan asam basa yang disebabkan oleh gangguan pernapasan dan atau gangguan metabolik. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan penting bagi penderita sakit kritis atau seseorang yang mempunyai penyakit komplikasi untuk mengetahui pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan juga status asam basa dalam darah arteri. Baik, untuk kita ketahui lebih lanjut seperti apa pemeriksaan AGD dan bagaimana nanti prosesnya dan juga interpretasi hasilnya, kita akan langsung mulai pemaparan materi oleh Ibu Okta Dwi Astuti, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Intan untuk waktu dan tempatnya. Mungkin untuk materi yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini, mungkin bisa dibantu share screen-nya Mbak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai pemeriksaan analisa gas darah. Next. Untuk pemeriksaan analisa gas darah atau yang biasanya disebut blood gas analysis, ini adalah pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mengukur keseimbangan asam basa. Nah, ini biasanya kondisi yang diperlukan untuk pemeriksaan AGD adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan pernafasan atau metabolik kronis. Lanjut, ada pula indikasi untuk pemeriksaan analisa gas darah ini. Itu yang pertama adalah pasien dengan gangguan pernafasan ya, bisa asma, COPD atau PPOK, atau kemarin yang banyak kasusnya itu adalah COVID. Kemudian gangguan metabolik itu ada ketoasidosis, gagal ginjal. Kemudian pasien kritis, shock atau sepsis. Kemudian pemantauan ventilasi mekanis dan evaluasi oksigenasi pada kondisi hipoksia. Biasanya pasien yang banyak dilakukan pemeriksaan analisa gas darah ini adalah pasien di ruang ICU, di ruang operasi, atau mungkin pasien dengan kondisi yang cukup kritis ya. Next. Untuk proses pemeriksaan analisa gas darah sendiri itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Yang pertama tahap pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Untuk tahap pre-analytical ini sangat krusial ya, dan biasanya banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi hasil dari proses pre-analytical ini. Misalkan dari pengumpulan sampel, kemudian pengiriman identitas pasien, dan pemilihan alat AGD gitu. Kemudian tahap analitik ini adalah tahap pengukuran sampel menggunakan alat analisa gas darah. Untuk proses analitik ini nanti akan saya paparkan dengan produk AGD Gastat dari Technomedica Jepang. Kemudian untuk proses post analitik ini adalah proses interpretasi dan pengiriman hasil seperti itu. Lanjut. Untuk syarat pemeriksaan dari
analisa gas darah itu menggunakan sampel heparin, terutama sampel darah arteri ya. Untuk lokasi pengambilannya ini biasanya diambil pada 3 lokasi. Yang pertama itu arteri branchialis itu di lengan dalam, kemudian arteri radialis itu di sepanjang tulang radial, dan yang terakhir arteri yang cukup besar itu di daerah femoral atau biasanya disebut arteri femoralis. Untuk penanganan dan penyimpanan sampel, ini pemeriksaan analisa gas darah itu harus dilakukan segera ya, kurang lebih 15 sampai 30 menit setelah pengambilan sampel. Apabila ada penundaan pemeriksaan, ini sampel harus disimpan pada suhu es tanpa pembekuan. Nah, ini kenapa pemeriksaan analisa gas darah sebaiknya tidak dirujuk dan rumah sakit memiliki alat sendiri. Ini dikarenakan memang pemeriksaan AGD ini harus cepat, karena kan faktor kontaminasi dari AGD itu dari udara ya, jadi harus benar-benar cepat diperiksa. Selanjutnya ini adalah info penting juga ya, pada tahap pre-analytical. Jadi ketika lab menerima sampel analisa gas darah, itu harus dipastikan juga selain darahnya diterima, tetapi informasi-informasi mengenai pasien itu harus cukup lengkap, seperti FiO2 itu merupakan oksigen tambahan yang dihirup oleh pasien. Kemudian suhu tubuh, ini suhu itu sangat berpengaruh ya pada disosiasi oksigen dari hemoglobin. Kemudian yang terakhir ini hemoglobin itu adalah molekul utama yang mengangkut oksigen dalam darah. Jadi hubungannya itu sangat erat dengan AGD karena berperan juga sebagai buffer di dalam darah. Tuh. Nah, ini untuk FiO2, suhu dan hemoglobin, ini misalkan lab belum belum dapat informasi, mungkin bisa ditanyakan ya ke bagian atau bangsal yang mengirim sampel tersebut gitu. Karena sebenarnya kalau untuk pemeriksaan analisa gas darah, selain parameter utama, informasi ini sangat berperan sebagai hasil parameter turunan dari AGD gitu. Lanjut. Nah, ini kalau untuk parameter dalam pemeriksaan AGD yang tidak dipengaruhi oleh informasi dari pasien, itu ada pH, PO2, PCO2, HCO3 atau bikarbonat, base excess, dan satu oksigen. Untuk pH, PO2, PCO2 itu biasanya didapatkan dari hasil pengukuran utama ya, sedangkan HCO3, base excess, saturasi biasanya didapatkan dari parameter turunan yang dihitung dari parameter utama, dan juga kalkulasi dari perhitungan FiO2 dan suhu ataupun Hb gitu. Lanjut. Selanjutnya saya akan menginformasikan ya proses analisa gas darah dengan menggunakan alat Gastat. Alat Gastat ini terinspirasi dari Gastatus dari Technomedica gitu. Lanjut, untuk develop alatnya dari Technomedica itu didevelop dari tahun 1987 hingga tahun 2024. Lanjut. Nah, ini ada 2 jenis tipe alat analisa gas darah. Yang pertama, kalau untuk alat dari Technomedica ini ada 2 tipe ya, dengan reagen basah itu Gastat 700 model. Kemudian kalau untuk versi POCT atau dengan reagen kering itu dari Gastat Navi, sekarang yang terbaru adalah Gastat Pro. Nah, ini bagaimana cara memilih alat analisa gas darah, mau pakai reagen basah ataupun reagen kering, itu ditentukan dari sampel yang ada di lab. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengadaan alat AGD itu dilihat dulu permintaan sampel sebelumnya itu banyak atau sedikit. Nah, kelebihannya kalau
sampelnya banyak, itu disarankan dengan alat basah karena proses analisisnya tentu jauh lebih cepat ya, dan untuk hasilnya juga lebih stabil. Kemudian untuk alat POCT, nah ini biasanya digunakan jika lab atau rumah sakit sampelnya itu masih sedikit. Untuk hasil pemeriksaannya selama ini analisa gas darah dengan alat basah ataupun reagen kering itu tidak ada perbedaan hasil yang cukup jauh sih. Lanjut. Nah, ini spesifikasi dari alatnya. Untuk sampel yang bisa digunakan itu menggunakan human blood. Kalau untuk pemeriksaan AGD itu dengan darah arteri ya, harus dengan darah arteri. Kemudian juga bisa membaca dialisat, kemudian larutan kontrol. Nah, ini untuk parameter utama itu ada pH, PCO2, PO2, NA, K, Cl, Ca, dan HCT. Nah, nilai Hb di alat Gastat Pro ini dihitung dari kalkulasi nilai HCT. Nah, ini penting juga saya share. Jadi sebelumnya pernah ada satu kasus, apa sih keunggulan alat Gastat Pro ini dibandingkan dengan alat kompetitor. Jadi di Surabaya pernah ada rumah sakit yang menggunakan alat basah dan alat Gastat ini sendiri. Nah, pada alat rumah sakit yang pakai reagen basah, itu bukan merek Gastat ya, itu hasilnya sering tidak terbaca. Kemudian diduplo dengan alat Gastat itu sendiri, itu hasilnya keluar semua. Jadi feedback yang diberikan customer untuk alat Gastat ini sendiri, pembacaan range-nya itu cukup luas. Untuk sampel yang dibutuhkan di alat ini itu sekitar 90 mikroliter, di mana waktu kalibrasinya itu lebih cepat dibandingkan seri Gastat Navi, yaitu sekitar 90 detik aja. Untuk analisis waktunya itu sekitar 45 detik. Alat juga sudah dilengkapi dengan printer internal ya, jadi tidak perlu ada tambahan printer eksternal. Dengan kapasitas data yang lebih besar dibanding seri sebelumnya, yaitu 5.000 data. Lanjut. Untuk fitur unggulan dari alat Gastat Pro ini, yang pertama waktu analisisnya singkat, yaitu sekitar 45 detik setelah waktu injeksi sampel. Kemudian alat juga sudah dilengkapi dengan printer internal, kemudian ada filter automatic preheating, jadi misalkan cartridge atau sensor card dalam kondisi dingin ya setelah disimpan, itu tidak perlu didinginkan pada suhu ruang, karena kan biasanya penggunaan reagen itu harus di suhu ruang ya. Kemudian alat juga dilengkapi dengan gambar sampel injeksi, di mana ini nanti ketika menginjeksi sampel itu akan tertampil di layar. Ini sangat membantu sih kalau misalkan ada bubble kayak gitu-gitu, jadi akan tertampil di layar. Kemudian ada sistem pengangkutan sampel otomatis, jadi setelah sampel diinjek itu nanti sampel akan menuju ke elektroda dan terjadi proses analisis. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran ya dari gambaran sampel injeksi. Kalau yang tertampil di layar ini itu sampel darah itu kayak akan mengalir gitu. Kemudian untuk automatic sample transport system, nah ini nanti setelah adanya gambaran sampel injeksi itu alat akan langsung memproses darah dan mengeluarkan hasil pemeriksaan AGD. Lanjut. Kemudian untuk fitur selanjutnya ini injeksi sampelnya secara langsung ya. Untuk AGD Gastat Pro ini sendiri itu tidak perlu khawatir tentang kontaminasi udara maupun bahaya biologis karena sampel. Kemudian alat juga dilengkapi dengan QR Code Management, itu untuk memindai kode internal pada variasi lot pada sensor card. Kemudian alat juga
dilengkapi dengan fitur administrator. Jadi penggunanya siapa aja itu bisa terbatas sesuai dengan yang didaftarkan. Untuk masa simpan dari sensor card ini sendiri itu cukup panjang, sekitar 12 bulan di lemari es pada suhu 2 sampai 8 derajat Celcius atau 2 bulan pada suhu ruang. Next, nah ini gambaran dari filter injeksi sampel langsung ya. Nah ini nanti spuitnya dimasukkan ke dalam sampel dalam sensor card. Ini nggak perlu dilepas-lepas gitu sih. Jadinya ini sangat mengurangi resiko kontaminasi udara ketika kita memasukkan sampel ke dalam sensor card. Terus kemudian ada beberapa alat dari kompetitor ya yang cara injeksi sampelnya itu disuntikan seperti ini. Ini sebenarnya sih akan sangat memicu kontaminasi udara yang cukup besar ya kalau cara injeksi sampelnya seperti ini gitu. Terus sampel juga dilengkapi dengan waste cover. Jadi setelah selesai analisis nanti pada bagian inlet sampel ini bisa ditutup dan sensor cardnya dibuang dengan aman ya. Jadi tidak mengotori meja atau analis karena resiko kebocoran pada sensor card. Lanjut untuk pilihan sensor card atau cartridge, ini ada 3 jenis sensor card. Yang pertama itu sensor card P1, itu untuk analisa gas darah, itu ada parameter pH, PCO2, PO2, dan HCT. Kemudian untuk sensor card sensor card P2 bisa digunakan untuk pemeriksaan elektrolit juga. Jadi parameternya lebih lengkap, itu pH, PCO2, PO2, Na, K, Cl, Ca, dan HCT. Kemudian untuk sensor card P3 itu parameternya pH, PCO2, PO2, Na, K, dan HCT. Lanjut. Nah ini langkah pengoperasian alat analisa gas darah dengan alat Gasta Pro. Ini cara pengoperasiannya cukup mudah gitu. Dan perawatan alatnya pun cukup mudah karena reagennya itu terpisah ya. Jadi kalau misalkan alatnya tidak dipakai itu bisa dimatikan dan disimpan pada box alatnya. Untuk langkah pengoperasiannya yang pertama itu memasukkan sensor card ke dalam alat. Ini nanti akan terjadi proses kalibrasi selama 90 detik. Nah, selama proses kalibrasi berlangsung, itu sangat penting ya untuk memasukkan data-data pasien seperti FiO2, suhu, jenis kelamin, seperti itu. Karena biasanya analis atau user itu kayak sering lupa untuk memasukkan pasien informasi. Biasanya kalau untuk pasien informasi itu nanti jika ada hasil ekstrim apabila nggak dimasukkan ya, itu akan berpengaruh pada parameter yang terkalkulasi gitu. Jadi sering banget kenapa ini hasilnya bintang-bintang. Oh ternyata pasien informasi seperti FiO2, HB, kemudian suhu itu ternyata belum dimasukkan gitu. Padahal kalau dimasukkan itu nanti hasilnya pasti akan tertampil. Kemudian setelah proses kalibrasi selesai, itu selanjutnya memasukkan sampel darah ke dalam lubang injeksi sampel. Nah ini nanti di alat itu akan tertampil ya darah yang dimasukkan itu mengalir ke alat gitu. Kemudian untuk proses analisisnya sendiri itu sekitar 45 detik. Dan setelah proses analisis selesai, ini ke step 3 yaitu pengukuran AGD dan elektrolit itu akan tertampil di layar dan juga terprint secara otomatis. Next, selanjutnya saya akan menginformasikan bagaimana sih cara interpretasi hasil AGD. Tahap pertama yaitu mengetahui nilai normal terutama dari 3 parameter ini, yaitu pH, PCO2, dan HCO3. Untuk nilai pH itu di 7,35 sampai 7,45. Ini untuk hafal dengan mudah
nilai normal PCO2 itu dilihat aja dua angka di belakang koma pada nilai pH yaitu 35 sampai 45. Kemudian yang terakhir itu HCO3 di 22 sampai 26 milimol per liter. Lanjut, kemudian ini penting ya. Selanjutnya menentukan posisi setiap komponen. Jadi parameter itu dari pH, PCO2, HCO3 masuk dalam kondisi apa, asidosis kah atau alkalosis. Kalau untuk kalau nilai dari pH dan HCO3 semakin nilainya kecil itu mengarah ke kondisi asidosis. Kalau nilainya semakin besar itu kondisinya alkalosis. Kebalikan dengan nilai PCO2, kalau hasilnya semakin besar itu mengarah ke kondisi asidosis, kalau nilainya kecil itu cenderung ke alkalosis. Next. Selanjutnya ini menentukan kondisi dari AGD. Nah, untuk indikasi dari pemeriksaan AGD itu disebabkan oleh dua kondisi, yaitu respiratorik itu dipengaruhi dari hasil PCO2, kemudian kalau hasil metabolik itu dari HCO3. Lanjut. Nah, ini cara interpretasi kalau misalkan dengan teknik tic-tac-toe ini untuk mempermudah aja sih mengingat atau menginterpretasi hasil AGD. Nah, ini misalkan ada kasus dengan pH 7,26, PCO2 32 dan HCO3 18. Ini diisi aja di kolom-kolom seperti ini. Nah, ini pH itu di kolom asidosis karena nilainya rendah, terus kemudian PCO2 di kolom alkalosis karena nilainya rendah. Itu tadi ya kondisi AGD-nya itu tadi harus dihafalkan karena untuk menentukan posisi asidosis atau alkalosis. Kemudian HCO3 nilainya kecil jadinya asidosis. Nah, ini dilihat kolom HCO3 dan PCO2 itu mana yang pada sumbu vertikal dengan pH gitu. Nah, ini kan kondisi yang vertikal dengan pH adalah parameter HCO3. Jadi kondisinya adalah asidosis metabolik. Lanjut, kemudian untuk menentukan tingkat kompensasi itu jika nilai pH normal, PCO2 dan HCO3 abnormal itu berarti terkompensasi sempurna. Kemudian pH abnormal, PCO2 dan HCO3 abnormal itu berarti terkompensasi sebagian. Terus apabila pH abnormal, PCO2 dan HCO3 abnormal berarti tidak terkompensasi. Berarti untuk kasus yang tadi itu adalah asidosis metabolik, tidak terkompensasi. Lanjut, ini misalkan didapatkan hasil pH normal, nah itu bagaimana cara interpretasinya. Nah, ini ditulis di kolom-kolom seperti ini ya. Ini misalkan pH 7,43, terus kemudian PCO2 itu di 30, HCO3 di 21. Ini dilihat juga hasil pH-nya itu cenderung ke asidosis atau alkalosis kah. Nah, ini kan pH pada kondisi normal tapi di batas atas ya, berarti ke alkalosis. Berarti kalau dilihat mana yang vertikal dengan nilai pH itu PCO2-nya. Berarti hasil yang seperti ini tuh mengarah ke alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Sekian presentasi yang saya sampaikan, mungkin boleh dibantu Mbak Intan untuk share video tentang alat analisa gas darah Gastat Pro. Mungkin bisa dibantu tampilkan ya. Nah, ini adalah alat Gastat Pro atau alat Gastat POCT ya.
Nah, ini tertampil juga grafik asam basa. Ini bisa digunakan untuk membantu interpretasi hasil juga. Itu hasil dari grafik asam basa juga bisa di print. Baik, Mbak Intan, mungkin waktu dan tempatnya saya kembalikan ke Mbak Intan ya. Mungkin bisa memoderatori pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Baik, terima kasih Ibu Okta atas pemaparan materi yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, izin mengingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang berada di kolom chat dan mohon dipastikan alamat email yang diinput benar-benar sesuai ya, karena nantinya materi dari webinar hari ini akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Sekali lagi mengingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat dan pastikan alamat email yang diinput telah sesuai karena nantinya materi akan dikirim melalui alamat email yang diinput. Oke, untuk sesi berikutnya kita bisa masuk ke agenda sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Tadi bersama-sama telah kita pahami bahwa hasil pemeriksaan blood gas analysis atau analisa gas darah ini sangat berarti bagi monitoring kondisi pasien yang merupakan untuk monitoring hasil tindakan penata laksanaan oksigenasi, terapi oksigen, dan untuk evaluasi respon tubuh terhadap tindakan tersebut. Nah, untuk kita bisa tahu lebih detail lagi, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring pertanyaan. Ini sudah ada cukup banyak ya Ibu Okta pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kita bisa mulai ke pertanyaan pertama dengan Yona dari Aceh. Apakah alat pernah di-compare dengan alat besar dan bagaimana hasilnya? Boleh silakan dijawab Ibu. Kalau di-compare dengan alat besar, sebenarnya sih belum pernah ya. Jadi kalau untuk head to head secara hasilnya bagaimana? Jadi kalau di rumah sakit yang pernah saya temuin waktu itu menggunakan alat dari kompetitor, jadi bukan alat Gastat. Jadi rumah sakit tersebut kan punya dua alat, yaitu pakai alat basah dan juga pakai alat Gastat. Nah, untuk parameter untuk pengukuran utamanya memang menggunakan alat basah ya, karena memang sampelnya di situ cukup banyak. Tetapi kalau hasilnya kritis atau sangat ekstrim, biasanya yang di alat besar dari merek lain ini itu hasilnya banyak yang bintang-bintang meskipun parameter utama. Kemudian setelah dilakukan duplo dengan alat Gastat, nah itu hasilnya tertampil semua. Makanya filter unggulan dari alat Gastat ini sendiri, meskipun alatnya PO-City maupun alat basah, itu range pembacaannya cukup luas gitu. Baik, terima kasih Ibu Okta. Semoga sudah cukup jelas ya Ibu Yona. Namun apabila ada jawaban yang masih belum dipahami, boleh dipersilakan kembali menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ya. Sebelum kita lanjutkan, Ayah mohon izin mengingatkan kembali Bapak Ibu
nantinya akan ada door prize yang akan kita pilih dari penanya-penanya terbaik. Jadi dipersilakan untuk sesi tanya jawab ini Bapak dan Ibu hadirin sekalian bisa aktif untuk memberikan pertanyaan. Oke. Pertanyaan berikutnya dengan Ibu Airin dari RSA. Pertanyaannya, sampel AGD yang tertunda pemeriksaannya apabila disimpan di suhu dingin, stabilitas sampel berapa lama? Dan kedua, untuk alat ini, apakah berpengaruh dengan nilai Hb pasien dan suhu pasien? Baik Mbak Intan, nah untuk pemeriksaan yang tertunda paling tidak itu tidak lebih dari 1 jam ya, dan pemeriksaan analisa gas darah ini memang pemeriksaan yang seharusnya cepat-cepat untuk dianalisis, karena kan faktor utama kontaminasi dari parameter AGD ini sendiri kan adalah pemeriksaan gas ya. Nah itu untuk mengurangi kontaminasi dari faktor penundaan itu. Terus untuk nilainya sebenarnya tidak berpengaruh ya pada parameter Hb, tetapi biasanya nilai PCO2-nya itu akan cenderung meningkat gitu. Itu sih biasanya kalau untuk pasien yang sangat-sangat kritis itu malah biasanya ICU punya alat AGD sendiri. Jadi setelah ngambil hasil langsung diperiksa di samping pasiennya gitu. Apalagi kalau punya alat POCT ya, jadi kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Tetapi kalau misalkan rumah sakit hanya punya satu alat AGD, alat basah atau alat besar yang ada di lab, yaitu paling tidak penundaannya tidak terlalu lama gitu loh. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Ibu Okta. Ibu Airin, apabila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh silakan kembali menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Faridah Handayani, RSUD Otanaha. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan cartridge AGD tidak dapat terkalibrasi? Karena dalam kasus ini ada beberapa kali percobaan untuk cartridge yang lain bisa, dan dalam satu dus ada 1 atau 2 cartridge yang tidak bisa terkalibrasi. Silakan Ibu Okta. Biasanya kalau proses kalibrasi itu gagal, jadi kalau dari pengalaman saya ya, itu kan kalau untuk alat POCT jarang dipakai, dan biasanya apa ya, disimpannya itu bukan pada boxnya. Nah itu biasanya alatnya itu cukup kotor sehingga dia tidak bisa membaca QR code-nya di alat itu. Jadi kenapa kalibrasinya itu gagal gitu. Tetapi untuk alat yang seri terbaru ini kan sudah dilengkapi dengan sampel, gambaran sampel injeksi itu tadi ya, itu seharusnya di seri ini itu kondisi pembacaan baik kalibrasi ataupun gambaran dari sampel itu harusnya lebih apa ya, lebih jelas gitu. Baik, sudah cukup Ibu Okta? Sudah. Ya, berarti kalau dari penjelasan Ibu Okta tadi terkait dengan pertanyaan ini berkaitan dengan pemeliharaan alat ya Bu ya? Iya. Jadi kadang itu kan alatnya jarang dipakai ya, alat AGD, karena biasanya kalau di rumah sakit yang kecil atau pasiennya sedikit itu kan pemeriksaan AGD-nya jarang. Tetapi memang pemeriksaan AGD itu ya lab harus punya ya, karena pemeriksaannya harus dilakukan dengan cepat. Nah itu biasanya berhubungan dengan pemeliharaan aja sih gitu. Jadi misalkan lama nggak dipakai ya mending disimpan di dusnya, atau enggak sebelum dipakai harus dibersihkan dulu gitu. Baik, terima kasih Ibu Okta. Itu tadi sudah ada 3 pertanyaan yang masuk ya Bu ya. Saat ini masih cukup banyak pertanyaan yang masuk. Nampaknya Bapak Ibu audien sangat antusias ya dengan materi yang dibawakan pada hari ini. Kita lanjut masuk ke pertanyaan keempat dari Pak Muklis, Rumah Sakit Beta Medica. Pertanyaannya, apakah alat ini sama seperti alat lain di mana kalibrasi punya batas waktu pemakaian yakni 60 hari? Silakan Ibu. Um, Ini tergantung alatnya apa dulu ya. Kalau yang alat basah itu kalau dari Teknomedika itu kalau menggunakan mode
apa namanya tuh? Kalau menggunakan mode itu bisa dipilih sih modenya. Jadi untuk memaksimalkan reagen itu bisa dipakai selati itu karena reagen kalibrasinya ada pada cartridge itu jadi uh, tidak bergantung ya waktu kalibrasinya atau penyimpanan dari reagennya gitu. Jadi disesuaikan kalau pakai alat POCT jadinya kalibrasi itu setiap kali pengukuran sampel gitu. Baik, terima kasih Bu Okta. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dengan Bapak Rahmat Apipi dari Tangerang. Pertanyaannya, untuk pemeriksaan BGA Gold Standard menggunakan alat kering atau basah ya Ibu. Dan terdapat pemeriksaan NaKCl di alat Gesat Pro yang disampaikan tadi ya. Apakah hasil dari pemeriksaan elektrolit tadi itu hasilnya pernah dikompar dengan alat lain Bu? Hmm, Sebenarnya kalau untuk standar menggunakan alat basah atau kering itu tidak ada standarnya ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan lab, sampelnya banyak atau sedikit. Karena dari segi metode pembacaan untuk alat dari Technomedica ini sendiri, metode pembacaannya itu sama gitu. Terus kemudian untuk pemeriksaan elektrolit, apakah pernah di-compare dengan alat lain? Ini kalau untuk analisa gas darah sepertinya masih belum pernah sih kalau yang untuk alat Technomedica. Karena kan kalau yang untuk pemeriksaan elektrolit biasanya dokter lebih prefer menggunakan sampel serum, sedangkan kalau include dengan pemeriksaan AGD ini kan menggunakan sampel darah heparin. Nah, itu pasti hasilnya akan sedikit berbeda. Oke, baik, terima kasih Ibu Okta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Diki. Dari Edelweiss ya, pertanyaannya pada beberapa pasien dengan HB rendah, hasil tidak terbaca, hasilnya bintang-bintang di beberapa parameter. Apakah HB berpengaruh pada hasil AGD Gastat? Jika berpengaruh, range-nya untuk batas rendah dan tinggi berapa? Hmm, Kalau untuk analisa gas darah dari HB yang rendah itu biasanya dilihat dari nilai HCT-nya ya, terutama alat POCT. Tetapi kalau yang di alat basah itu kayaknya belum pernah ada kejadian seperti itu ya. Jadi kalau yang untuk di alat POCT, HB-nya terlalu rendah, itu memang hasilnya tidak tertampil. Makanya itu tadi HB bisa di-input di pasien informasi. Itu nanti HB yang di-input itu akan membantu kalkulasi pada kalkulasi parameter gitu. Kalau HB-nya di input biasanya hasilnya keluar semua sih. Tapi kalau misalkan tidak dimasukkan itu biasanya ikut default alat gitu. Oke, Bu ya. Jadi seperti yang sudah sempat Ibu Okta singgung tadi dalam penyampaian materi ya, bahwa HB merupakan salah satu passion information yang sangat utama ya untuk diinput, karena nantinya akan berkaitan dengan hasil AGD yang dikeluarkan oleh alat ya, Bu ya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ibu, dengan Bapak Ayub dari Medan. Apa keunggulan Gestat Pro dibandingkan dengan Gestat Navi? Nah, kalau untuk keunggulannya sendiri ini sebenarnya dari Gastat Pro itu cukup banyak inovasinya ya, yang terutama gambaran injeksi sampel. Jadi kalau misalkan seringkali tuh saya baca hasil dari alat Gastat Navi itu ada bubble-bubblenya. Kadang kan kalau ada bubble kita juga nggak tahu ya. Nah kalau di alat Gastat Pro ini kan udah tertampil gambaran sampel waktu diinjeksikan. Nah itu nanti kita bisa tahu oh ternyata ada gelembung ya pas kita memasukkan sampel. Terus kemudian waktu kalibrasinya cukup uh, lebih cepat. Kalau di Gastat Navi itu 120 detik, kalau di Gastat Pro itu 90 detik. Baik, terima Izin kasih, Bu. menambahkan
Untuk yang gas pro ada tambahan parameter CL ya untuk sensor cardnya. Itu kalau yang gas Navi itu parameternya hanya NAK dan CA. Nah, untuk gas Pro ini ada tambahan untuk parameter CL. Baik, bisa Oke, kita baik Mbak Karisma untuk tambahan informasinya. ya. Baik, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Mungkin Ahmad. bisa dilanjut pertanyaan. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya dari Bapak Ahmad, Rumah Sakit Edelweiss. Untuk pemeriksaan AGD kadang tidak berbarengan dengan pemeriksaan HB. Untuk penginputan data HB, apakah boleh menggunakan data dari hari sebelumnya? Kalau misalkan ya didapatkan kondisi seperti itu, ini kan sebenarnya HB juga terkalkulasi ya dari sampel yang diinjeksikan itu. Tetapi kalau misalkan didapatkan hasil yang cukup kritis, bintang-bintang atau hasil HCT-nya rendah, jadi kalkulasi HB-nya tidak terbaca, nah itu boleh sih diinputkan gitu. Baik, terima kasih Bu Okta. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Justina Jandori, Klinik Abdi Mulia Surabaya. Pertanyaannya, apakah alatnya harus dikalibrasi setiap saat walaupun tidak digunakan dalam jangka waktu lama? Misalnya selama 3 bulan nggak ada pasien, kami harus kalibrasi dalam rentang waktu berapa lama? Baik, jadi ini apa ya? Misalkan alatnya itu tidak dikalibrasi cukup lama. Nah, ini uh, tergantung dari tipe pemilihan alat tadi ya. Kenapa kita harus pakai alat POCT ataupun alat basah? Itu kan ditentukan dari jumlah pasien. Nah, kalau misalkan jumlah pasiennya sedikit, tentu saja pemakaian alat POCT itu lebih uh, disarankan karena kalibrasinya itu berdasarkan ketika kita mau pengukuran sampel aja. Jadi ketika alat tidak digunakan itu apa ya alatnya itu tidak melakukan pengukuran apapun gitu karena semua komponen reagennya itu ada pada sensor card atau cartridge seperti itu. Beda kalau alat basah ya, alat basah itu reagennya harus selalu terpasang di dalam alat. Baik, terima kasih. Kita sudah cukup jelas ya penyampaian jawabannya. Oh ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Sugiyarti, Medika Lintas Katulistiwa, pertanyaannya berapa volume heparin yang ideal agar tidak berpengaruh pada hasil? Jika tidak ideal, pengaruhnya ke pemeriksaan apa saja dan kenapa? Ini kalau untuk volume heparin yang ideal itu berapa? Ini nanti mungkin jawabannya saya follow up lebih lanjut ya, karena selama ini untuk penggunaan heparin itu biasanya langsung menggunakan spuit heparin khusus itu loh. Jadi analis tidak perlu mengukur heparin yang dibutuhkan itu berapa gitu. Tapi kalau misalkan pengaruh heparin pada hasil biasanya sih lebih berpengaruh pada parameter elektrolit terutama Na gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Okta. Oh ya, Bapak dan Ibu, karena banyaknya pertanyaan yang masuk di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang juga dijawab secara teks ya oleh tim kami, Ibu Karisma Ayu. Untuk kita masih ada cukup waktu ya untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Bapak Baim di Bandung. Untuk QC alat Gasat Pro ini berapa bulan sekali? QC alat Gastat Pro. Iya, betul. Kalau untuk QC-nya itu sebenarnya disarankan ketika ada pergantian lot reagen. Tetapi kalau kebutuhan QC karena alatnya POCT biasanya dikembalikan lagi sih ke kebutuhan usernya itu seperti apa. Itu kalau untuk alat POCT bisa 6 bulan atau 1 tahun sekali ya. Tetapi kalau untuk alat basah itu biasanya harusnya sih setiap hari di QC.
Baik, Ibu menyambung dari pertanyaan Bapak Baim tadi ya terkait dengan pemeliharaan alat juga. Di sini ada dua pertanyaan yang mirip-mirip dari Ibu Fafa dan juga Ibu Riana mengenai kontrol. Kontrol ini stabilitasnya berapa lama dan juga untuk sensor card itu masa stabilitasnya berapa lama, Ibu? Silakan. Kalau untuk stabilitas dari sensor card itu sendiri, itu di 12 bulan ya, masa stabilitasnya di suhu di suhu es atau dingin itu di 2 sampai 8 derajat Celcius atau 2 bulan pada suhu ruang. Terus kalau untuk QC, kalau untuk AGD itu masih setelah ampul dari gastro atau QC-nya itu dibuka gitu. Kalau untuk QC emang cuma 1 kali aja gitu. Kecuali untuk QC elektrolit ya, itu bisa dipakai 7 hari setelah dibuka. Baik, Ibu Okta. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endang Probolinggo. Pertanyaannya, saya punya alat POCT untuk pemeriksaan SE dan BGA. Terlalu sensitif, begitu cartridge dibuka, belum dimasukkan sampel, kadang sudah error terlebih dahulu. Apakah alat GASTAT seperti itu? Halo Bu Endang. Ini Bu Endang juga customer alat GASTAT 700 ya, tapi alatnya masih di maintenance. Jadi kalau untuk yang GASTAT Pro ini sendiri, selama ini belum pernah ada kasus seperti itu sih. Jadi selama cartridge-nya itu belum dimasukkan ke alat, nah itu stabil-stabil aja kalau misalkan sudah dibuka gitu. Terima kasih Bu Okta ya. Sudah cukup banyak ya pertanyaan yang masuk. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian atas antusiasnya. Oh ya, oke. Pertanyaannya sangat menarik ya. Artinya dengan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan berarti sangat memperhatikan ya bagaimana pemaparan materi yang telah dilakukan oleh Ibu Okta tadi. Oke. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya sebelum kita masuk ke sesi door prize. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Faridah RSUD Utanaha. Namun pertanyaannya di luar dari persoalan AGD tadi ya. Apakah PT Gandasari mengeluarkan POCT untuk pemeriksaan laktat atau glukosa? Mungkin bisa dibantu Ibu Okta. Maaf Mbak Intan, boleh diulang lagi? Oh ya, pertanyaannya dari Ibu Faridah RSUD Utanaha. Untuk PT Gandasari, apakah memasarkan alat POCT untuk parameter laktat ataupun alat POCT untuk glukosa? Sejauh ini kalau untuk parameter laktat itu sendiri itu ada pada GASTAT seri 700 series sih dengan reagen basah. Tapi kalau yang untuk POCT masih belum. Kemudian kalau untuk glukosa, nah itu masih alat glukosa sewaktu itu aja merek GSGD ya. Itu. Baik, terima kasih Bu Okta. Kepada Ibu Faridah, nantinya apabila ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut, mohon izin nanti tim kami akan menghubungi Ibu untuk bisa menyampaikan informasi produk lebih detail. Kalau gitu kita cukupkan ya Ibu Okta dan Bapak Ibu hadirin peserta waktunya mini webinar sekalian untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusiasnya untuk telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik ya, sangat memperhatikan bagaimana materi yang telah disampaikan oleh Ibu Okta tadi. Oke, mengingat waktu yang cukup singkat ya, saat ini kita akan mulai kepada pembagian door prize. Kita akan memilih 2 orang penanya terbaik yang nantinya akan kita berikan door prize. Nah, untuk persyaratannya nanti kedua pemenang door prize akan saya sebutkan namanya dan kita tunggu ya, hitung mundur 5 detik. Mohon untuk nanti Bapak atau Ibu yang kami sebutkan namanya memberikan respon di kolom chat. Nah, nanti kalau sudah oke,
pemenang door prize yang terpilih dimohon untuk segera menghubungi nomor admin yang tadi menghubungi Bapak dan Ibu untuk mengirimkan link Zoom hari ini. Kami tunggu responnya hingga jam 5. Nanti mohon dikirimkan chat dengan format nama lengkap, nomor telepon, dan juga alamat untuk pengiriman door prize. Baik, dari banyaknya pertanyaan yang masuk tadi, kita sudah seleksi 2 penanya terbaik yang beruntung untuk mendapatkan hadiah door prize. Untuk pemenang yang pertama, ada Bapak Diki dari Rumah Sakit Edelweiss. Silakan Bapak untuk memberikan respon di kolom chat. Bisa ketik hadir ya. Kita hitung mundur 5 detik. Oke, ternyata antusias banget ya Pak ya. Alhamdulillah sudah langsung muncul nih komennya. Siap hadir, selamat Pak Diki. Mohon untuk segera hubungi kontak admin kami yang tadi mengirimkan link Zoom untuk kirimkan nama lengkap, nomor HP, dan juga alamat. Baik, selanjutnya kita pilih untuk pemenang yang kedua. Ada Ibu Endang dari Probolinggo. Silakan Ibu untuk memberikan responnya segera di kolom chat untuk penerimaan hadiah door prize. Kita hitung mundur ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Ibu Endang sudah komen hadir ya di kolom chat. Kita sudah mendapatkan 2 penanya terbaik ya sebagai peserta mini webinar yang beruntung pada sore hari ini mendapatkan hadiah door prize. Kami perkenankan untuk bisa menghubungi nomor admin yang tadi menghubungi Bapak dan Ibu untuk mengirimkan link Zoom hingga jam 5 sore. Mohon disertakan nama lengkap, nomor HP, dan juga alamat. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada tim kami dengan Ibu Karisma Ayu yang ingin menambahkan informasi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk Intan. Tadi ada pertanyaan terkait dengan komparasi dari Gastat Pro dan Gastat Navi. Jadi sebelum kita memasarkan untuk Gastat Pro, kita melakukan pemasaran untuk POCT, analisa gas darahnya Gastat Navi ya, Mbak Intan. Jadi untuk sedikit menyampaikan perbedaan, tadi selain yang sudah disampaikan oleh Mbak Okta, parameter kita lebih lengkap ya. Untuk yang Gastat Pro kita ada tambahan untuk parameter CL, kemudian untuk sampel yang dibutuhkan dalam 1 kali pemeriksaan itu lebih sedikit. Jadi kalau yang Gastat Navi itu dia butuhnya sekitar 190 mikroliter. Gastat Pro itu bisa hanya membutuhkan 90 mikroliter darah. Kemudian untuk proses kalibrasinya juga lebih cepat. Jadi kalau untuk yang Gastat Navi dia membutuhkan kalibrasi itu 120 detik sebelum pemeriksaan, tapi untuk Gastat Pro ini kita persingkat menjadi 90 detik. Seperti itu. Nah, ini menyambung dengan pertanyaan Pak Muklis tadi dari Rumah Sakit Beta Medica yang bertanya terkait dengan reagen kalibrasi, apakah ED-nya 2 bulan. Jadi kita reagen kalibrasinya itu sudah include di sensor card ya Pak Muklis. Jadi reagen kalibrasinya itu tidak terpisah dengan reagen kering kita, sensor card kita, sehingga untuk ED dari reagen kalibrasi itu sama dengan ED dari reagen sensor card kita 1 tahun. Seperti itu. Mungkin yang dapat saya tambahkan. Dan juga untuk pertanyaan dari beberapa customer kita dari Edelweiss tadi, apakah bisa HB yang dimasukkan itu HB dari pemeriksaan di hari-hari sebelumnya? Itu kami sarankan sih tidak ya. Jadi untuk HB yang diinput itu yang hari ini dilakukan pemeriksaan, jadi dilakukan pengambilan darah di hari ini ya HB di hari yang sama, seperti itu. Karena kan takutnya ada penambahan seperti mungkin transfusi darah seperti itu membuat kadar HB-nya berbeda. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan HB ulang. Apabila rumah sakit atau laboratorium tidak melakukan pemeriksaan HB, tidak diketahui untuk HB-nya berapa, bisa ikut dari alat. Jadi alat itu kalau tidak disetting untuk HB-nya, dia akan otomatis mengikuti settingan bawaan dari alat, yaitu 15 gram per desiliter. Untuk HB, FiO2-nya 21%, dan juga untuk BP itu 760 mmHg. Suhunya 37 derajat, kalau ikut dari settingan alat. Apabila tidak diganti dengan kondisi pasien. Seperti itu Mbak Intan yang bisa saya tambahkan untuk jelasan terkait dengan Gastat Pro. Baik, terima kasih Ibu Karisma ya, Bapak Ibu. Kita tadi sudah mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Jawaban telah disampaikan oleh Ibu Okta, dan tadi ada beberapa
pertanyaan yang jawabannya dilengkapi dengan Ibu Karisma. Namun, jika Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami dengan senang hati menerima pertanyaan-pertanyaannya. Silakan nanti bisa menghubungi kami untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan produk-produk PT Gandasari Eka Satya. Oke, sebelum kita masuk ke penghujung acara, izin mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu hadirin peserta webinar yang belum mengisi link absensi, dimohon untuk segera mengisi link absensi yang tertera di kolom chat, dan pastikan alamat email yang diinput telah sesuai. Oke, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara waktunya mini webinar dengan judul Blood Gas Accuracy, Key to Better Diagnosis pada hari ini. Berdasar pemaparan materi dalam acara ini, dapat kita pahami bahwa pemeriksaan analisa gas darah sangat berarti diantaranya untuk tujuan diagnosis ataupun evaluasi terapi oksigen atau alat bantu pernapasan pada pasien. Pemeriksaan AGD ini dilakukan juga bisa dengan jenis alat yang menggunakan reagen basah ataupun reagen kering kaset yang salah satunya sebagaimana telah dibahas dalam acara ini yaitu produk Gastat Pro dari Technomedica Jepang. Sedikit mengulas fitur-fitur dari produk Gastat Pro yang merupakan inovasi terbaru dari Technomedica Jepang daripada seri sebelumnya Gastat Navi, yang mana produk ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan seri sebelumnya, seperti parameter yang lebih lengkap, waktu pengukuran yang lebih singkat, microsampel, dan juga fitur-fitur lainnya, yakni alatnya sangat memadai untuk kebutuhan pemeriksaan mobile. Di mana untuk pemeriksaan AGD ini kan biasanya memang pasti dilakukan untuk pasien-pasien yang kritis ya. Jadi dengan kemudahan penggunaan alat Gastat Pro ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan pemeriksaan di dekat dengan pasien, baik itu misalnya dibutuhkan di ambulans, di ruang ICU, atau di ruang operasi, karena alat ini bisa menggunakan baterai. Kemudian selain daripada itu, juga terdapat animasi injeksi sampel yang tertampil pada layar yang tentunya memudahkan user untuk memantau proses aspirasi sampel kepada alat. Selain itu, ED dari sensor card yang cukup panjang, yakni 1 tahun, dan kemasan sensor card yang dikemas sebanyak 10 tes per box, ini tentunya sangat cocok Bapak Ibu, terutama bagi vaskes dengan kebutuhan pemeriksaan yang saat ini masih minim. Oke, sebelum kita akhiri, kita bisa melakukan foto bersama, Bapak dan Ibu diharap untuk open kamera ya, supaya terlihat wajahnya yang cantik dan ganteng walaupun sudah sore hari ya menuju jam pulang. Nanti untuk pengambilan gambar bisa dibantu ya oleh operator kami, Mbak Dinda. Apakah sudah siap Mbak Dinda? Ayo Bapak dan Ibu yang belum buka kamera, dipersilakan agar membuka kamera terlebih dahulu untuk kita dokumentasi acara. Apa sudah tertampil semua gambarnya Mbak Dinda? Belum semua ya. Tolong untuk Bapak Ibu sekalian, boleh dinyalakan kameranya. Dimohon Bapak dan Ibu agar membuka kameranya untuk kita ambil gambar dokumentasi untuk acara sore hari ini. Oke, akan saya mulai dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Selanjutnya, silakan berpose ya. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Kalau gitu, Bapak Ibu hadirin waktunya mini webinar pada sore hari ini, kita sudah tiba di penghujung acara. Pemaparan informasi produk dan juga materi terkait pemeriksaan AGD yang telah dipaparkan, kami harap dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Kami harap kita bisa bertemu lagi ya dalam sesi program waktunya mini webinar PT Gandasari Eka Satya yang selanjutnya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu hadirin. Kami ucapkan terima kasih ya, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.